Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umi Otun Hasanah. Saya dari Prodi PG PAUD, Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini, semester 1 NIM 2112113. Pada kesempatan hari ini saya akan menjelaskan perihal jurnal saya yang berjudul Kasus Aborsi di Kota Palopo. Kasusnya adalah hal ini terjadi di mana seorang mahasiswa perguruan tinggi ternama di Kota Palopo disekap oleh pacarnya pasca melakukan aborsi. Alasannya untuk menghilangkan jejak, karena pacarnya tersebut telah membuang janin hasil hubungan mereka ke dalam selokan pengairan persawahan di Desa Tombang, Kecamatan Walendrang, Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan. Karena mereka ingin menghilangkan jejak dari perbuatan jahat mereka tersebut, maka mereka sang kekasihnya ini menyekap pacarnya untuk tidak melaporkan kejadian aborsi yang dipaksakan tersebut. Jadi pasalnya orang tua dari sang lelaki ini merasa malu dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh putranya, sehingga dia memaksa untuk menggugurkan kandungan yang dari hasil zinanya tersebut. Oke, dari kasus tersebut maka sang mahasiswi ini akhirnya diamankan oleh Kapolsek Walendrang dan juga kekasihnya dengan hukuman 2 tahun penjara. Maka dari kasus yang di atas ini saya ingin menjelaskan tentang apa sih sebenarnya aborsi itu. Jadi kalau dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, aborsi merupakan terpancarnya embrio yang tidak mungkin lagi bisa hidup sebelum habis bulan keempat dari kehamilan, atau juga bisa dikatakan sebelum sempurna embrio di dalam kandungan. Ketika nyawa belum ditiupkan ke dalam janin, ternyata janin tersebut dipaksa untuk dikeluarkan. Melihat dari kasus aborsi yang terjadi di atas, maka kita dapat menyimpulkan bahwa kebanyakan remaja merasa malu ketika terjadi kehamilan di luar nikah. Dan itu terjadi bukan hanya kepada remajanya saja yang sebagai pelaku, namun juga melibatkan keluarga dan kelompok masyarakat di sekitarnya. Kemudian kita akan membahas tentang undang-undang tentang aborsi ini. Jadi aborsi itu telah diatur dalam pasal 75, pasal 77, dan pasal 194 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Pasal 75 ayat 2 Undang-Undang Kesehatan menjelaskan bahwa aborsi dapat dilakukan jika yang pertama, indikasi kedaruratan medis. Indikasi kedaruratan medis ini bisa dideteksi sejak usia dini kehamilan. Baik kedaruratan medis ini akan mengancam nyawa ibu ataupun janin yang menderita penyakit genetik berat ataupun cacat bawaan, maupun yang tidak dapat diperbaiki, sehingga menyulitkan bayi tersebut untuk hidup di luar kandungan. Maka sebaiknya dilakukan aborsi. Lalu yang kedua juga bagi korban pemerkosaan juga bisa dilakukan aborsi selama yang bersangkutan, yang hamil, mengizinkan tindakan aborsi tersebut. Kemudian kesehatan reproduksi remaja di Kota Palopo itu dijelaskan oleh Pribadi pada tahun 2011. Ada beberapa cara untuk mengembangkan perilaku reproduksi yang sehat dan bertanggung jawab. Yang pertama yaitu bergaul dengan teman sebaya. Bergaul dengan teman sebaya ini memiliki batasan kesopanan dan kewajaran. Jadi sang remaja harus menghargai diri sendiri dan menjalin persahabatan dengan manusia yang lainnya.
Lalu yang kedua, menghindari kebiasaan melakukan masturbasi atau onani. Jadi sang remaja harus dialihkan perhatiannya dari dorongan seksual, karena memang remaja itu memang sedang labil-labilnya kan, hormonnya lagi naik-naiknya, lagi subur-suburnya. Maka sebaiknya remaja tersebut itu disibukkan dengan kegiatan yang positif, bisa berupa olahraga, kesenian, dan sebagainya, yang bisa menimbulkan efek yang positif. Mungkin bisa mengejar prestasi sekolah yang lebih baik kayak gitu. Lalu yang ketiga, menghindari berkhayal, mendengar, melihat, membaca, atau berbicara tentang hal-hal yang porno. Jadi memang pergaulan sangat mendominasi, sehingga remaja memang harus memilih teman yang baik yang bagaimana. Terus apa yang diobrolkan itu juga harus orang tua mengawasi. Kalau saja remaja itu melakukan penyimpangan, mungkin mereka sudah bergaul dengan keluarga yang ada di sekitar kita, tapi ternyata pembahasan mereka itu pembahasan yang negatif. Yang keempat, berkencan ketika sudah siap. Jadi kalau masih anak di bawah umur, sebaiknya jangan dibiarkan untuk berkencan, berpacaran, itu belum waktunya. Soalnya mereka belum bisa membedakan mana yang sebenarnya ini nafsu dan mana yang sebenarnya ini memang kebutuhan. Lalu yang kelima, jika berkencan, janganlah berkencan tanpa sepengetahuan orang tua atau tanpa izin orang tua. Di sini dimaksudkan orang tua bukan maksudnya mengizinkan anak untuk berpacaran atau sebagainya, tapi setidaknya harus di pengawasan orang tua kalau memang yang mau serius. Kalau yang hanya untuk main-main, seharusnya orang tua membatasi. Yang keenam, jika berkencan, kencanlah di tempat umum dan terbuka, dan jangan di tempat tertutup. Ya, ini ibaratnya setan adalah orang yang ketiga. Kalau ada lawan jenis, ahwat atau ikhwan berdua, maka yang ketiganya itu adalah setan. Yang ketujuh, tidak melakukan hubungan seks sebelum menikah, baik itu dengan lawan jenis maupun dengan sesama jenis. Jadi kontrol agama di sini juga sangat dibutuhkan. Yang terakhir, tidak membuang waktu yang berharga dengan hidup hanya mencari kesenangan atau kenikmatan semata. Jadi zina itu adalah nikmat yang sementara, sehingga sebaiknya itu dihindarkan. Baiklah, kesimpulan dari saya, kita ini sebagai manusia yang memiliki derajat tertinggi dari makhluk ciptaan Allah yang lainnya, maka janganlah kita merendahkan diri sendiri dengan melakukan perbuatan yang tercela. Kalau bukan diri kita yang mau menjaga harkat martabat, lalu kepada siapa lagi kita harus menyerahkan tanggung jawab itu? Kita itu tidak ada yang dapat merubah baik dan buruknya manusia kalau bukan dari dia sendiri yang mau berubah dan Allah memberikan hidayahnya kepada kita. Tapi hidayah itu dijemput, bukan menunggu. Lalu zina itu bukanlah kenikmatan yang mendatangkan kenyamanan. Justru zina itu akan menimbulkan kecemasan. Dan bahagia yang diberikan itu bukan kebahagiaan yang abadi, melainkan hanyalah sementara. Setelah zina, melakukan aborsi, itu juga dosa yang sangat tercela. Setelah kita melakukan perbuatan dosa yang besar, lalu kita mengaborsi, kita membunuh, kita menambah dosa yang besar lagi. Jadi teman-teman, tolong jangan ikuti hawa nafsumu, karena itu hanya akan menjadi bumerang untuk dirimu sendiri, baik itu di dunia maupun kelak di akhirat. Kita masih dituntut untuk mempertanggungjawabkan perbuatan kita. Marilah kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk selalu membimbing hati kita, selalu berada di jalannya yang benar.
selalu mendekatkan diri kepada Allah. Jangan tinggalkan sholat, teman-teman. Sholat adalah pencegah dari perbuatan keji dan mungkar, insya Allah. Baik, demikian penjelasan saya tentang jurnal saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.